Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Dia telah membimbing kita semuanya. Yang paling penting adalah Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk membuktikan diri kita menjadi seorang muslim, untuk beristiqomah di dalam keimanan. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan apapun yang menjadi pemberian Allah kepada kita, terutama keimanan, kita mampu jaga, kita mampu untuk kokohkan keimanan itu dalam diri kita, dan kita mampu membawa keimanan kita itu sampai dengan kita diwafatkan Allah di dunia ini. Dan kita memohon pada Allah, ya Allah, bantu untuk kita bisa senantiasa mengingat Allah, senantiasa untuk bisa meminta kepada Allah, senantiasa untuk melakukan amal-amal yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat dan salam juga tercurah dan terlimpahkan kepada pemimpin para nabi, pemilik daripada seluruh kebaikan-kebaikan yang terrangkum dalam lisan maupun dalam perbuatan beliau. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sudah dirahmati Allah, jadi banyak sekali yang curhat ke saya, banyak sekali yang nanya ke saya, dan ini adalah yang menyebabkan saya membahas satu bahasan penting pada kali ini, yaitu biasa kalau saya ngisikan ibu-ibu ya, maka ibu-ibu banyak yang nanya ke saya, khususnya bagaimana cara mereka untuk deal dengan suaminya. Karena ketika kita membahas tentang masalah keluarga, kita membahas tentang hubungan suami dan istri, maka kalau di dalam Islam, idealnya itu suami itu mengerti haknya dan istri juga mengerti haknya. Akan tetapi ketika kita memberikan kajian, problematikanya adalah kebanyakan bapak-bapak, kebanyakan suami-suami ini seringkali tidak hadir. Sehingga yang hadir adalah ibu-ibunya doang. Ya wajar sih, karena memang kajian-kajian kita laksanakan mungkin di weekday, sehingga bapak-bapak tidak bisa hadir. Tapi kalaupun kita adakan kajian di weekend, itu juga yang hadir juga ibu-ibu juga kebanyakan, dan bapak-bapaknya juga tidak hadir. Entah kenapa, memang dari dulu ketika di kampus pun juga begitu. Kalau kita mengadakan acara, yang lebih banyak datang ya ahwat-ahwat, yang lebih banyak datang ya ukhti-ukhti gitu ya. Daripada yang ikhwannya, daripada yang akhi-akhinya. Artinya memang kayaknya dakwah ini senantiasa menarik perhatian lebih banyak kepada wanita. Kenapa? Karena memang wanita itu lebih halus perasaannya, lebih aware, dan lebih banyak tugasnya dalam peradaban dibandingkan dengan laki-laki. Kayaknya sih begitu pada zaman sekarang. Nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu seorang perempuan bahkan iri dengan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki mendapatkan tempat terbaik, laki-laki mendapatkan kajian-kajian terbanyak, laki-laki mendapatkan kesempatan-kesempatan yang paling istimewa bersama dengan Rasulullah ataupun para ulama ketika mereka kajian. Tapi zaman sekarang sebaliknya. Maka wajar ketika ada seorang psikolog, Ibu Ali Risman itu pernah menyampaikan bahwa Indonesia itu darurat bapak-bapak atau fatherless nation. Jadi kayak kita itu adalah keluarga tanpa ada bimbingan bapak-bapak. Dan masalahnya ditambah-tambah lagi ketika seorang ustadz atau guru memberikan kajian tentang parenting, tentang keluarga, tentang family goals, tentang hubungan suami istri. Maka kajian-kajian ini sekali lagi yang melihat adalah ibu-ibu, istri-istri, sehingga ilmunya tuh numpuk di istri-istrinya. Yang dikandani, yang dinasihati adalah istri-istrinya. Sedangkan bapak-bapaknya ini nasihat gitu ya. Tidak mendapatkan nasihat sehingga jomplang. Nah, sehingga kebanyakan ibu-ibu itu dituntut untuk melakukan kebaikan, dituntut untuk menjadi seorang istri, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memenuhi hak-hak suaminya dan seterusnya. Tapi ternyata suaminya tidak seperti itu, atau bisa kita katakan inilah tipe-tipe suami bajigur atau tidak tahu diri gitu ya. Sorry, mohon maaf bapak-bapak, tapi memang banyak bapak-bapak yang kayak gini. Artinya dia cuma nuntut ibu-ibunya aja untuk berbuat sesuatu yang islami karena menguntungkan dia, atau berbuat sesuatu yang baik karena itu adalah, dia bilang ini adalah haknya dia sebagai seorang suami, ini adalah kewajiban kamu begini-begini, tapi dia tidak pernah peduli dengan kewajibannya. Nah, maka pada hari ini saya akan memberikan sebuah sharing khusus bagi bapak-bapak termasuk saya. Kenapa? Begitu saya memasuki agama Islam, saya menjadi yakin melanjutkan keyakinan saya sebelum saya muslim. Kenapa? Seorang laki-laki fitrah itu akan mengetahui bahwa menjadi laki-laki itu berarti dia menjadi lebih daripada seorang wanita dalam perkara-perkara tertentu. Saya tidak mengatakan semua perkara ya, pada perkara-perkara tertentu. Saya juga tidak mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak berdaya. Tidak, tapi yang saya sampaikan adalah bahwa laki-laki ini
harus lebih bertanggung jawab, harus lebih kemudian dalam beberapa hal yang memang dikhususkan untuk laki-laki, yang menandakan bahwa dia tuh jantan. Sayangnya kejantanan-kejantanan kayak gini sekarang itu dipertanyakan atas nama toxic masculinity. Contoh misalnya ya, sebelum saya masuk Islam, bersesuaian dengan ketika saya sudah masuk Islam, saya yakin banget bahwa seorang laki-laki itu nggak boleh mukul wanita. Bahwasanya seorang laki-laki itu nggak boleh buat sedih wanita. Bahwasanya seorang laki-laki itu harus berkorban demi wanita. Kenapa? Karena itu adalah yang menjadikan laki-laki sebagai laki-laki. Tapi zaman sekarang itu dianggap toxic masculinity. Misal, kalau misalnya saya pernah ketika berada di Turki, saya naik kendaraan umum, saya dapat tempat duduk karena memang berangkatnya dari apa tuh namanya, halte awal gitu kan ya. Halte awal tuh namanya apa tuh? Stasiun itu kan untuk kereta. Apa kalau bis ya, halte ya? Ya pokoknya halte awal lah ya. Nah, ketika saya berangkat dari halte awal itu saya duduk di situ, nggak berapa lama bis itu penuh. Kemudian ada ibu-ibu agak tua itu dia naik. Ketika dia naik, ya sebagai seorang laki-laki gitu maksudnya. Saya berdiri dong, silahkan ibu gitu kan ya. Ya tentunya pakai bahasa Turki yang seterbatas mungkin gitu. Silahkan ibu, silahkan duduk. Oh dia malah marah, dia bilang kamu sangka saya lemah. Kamu sangka saya nggak kuat, udah duduk-duduk aja. Kamu sangka saya tuh perempuan lantas kamu remehin saya. Padahal kita tuh bukan melakukan sesuatu tuh untuk dia, bukan. Kita tuh melakukan untuk diri kita sendiri. Saya sebagai laki-laki melakukan itu untuk menjaga kejantanan saya. Bukan untuk dia sebenarnya. Tapi ya itulah nilai-nilai yang saya punya sebagai seorang laki-laki. Bahwasanya laki-laki itu memang harus lebih dalam perkara-perkara tertentu dibandingkan dengan perempuan. Misalnya logika, itu jelas laki-laki harus lebih. Maka ketika kita bertemu dengan perempuan, laki-laki nih misalnya sebelum saya masuk Islam, lalu saya melihat perempuan tuh ada banyak hal yang saya nggak mengerti gitu ya, yang saya pusing, kok dia bisa begitu, kok reaksinya begitu, kalau saya sih kayaknya nggak gitu kan ya, tapi kok ini kok aneh gitu kan ya, agak random, tiba-tiba nangis ketika ditanya kenapa, nggak tahu, tapi pokoknya ya kita nggak pahami. Dan saya merasa ya wajar. Kenapa? Karena laki-laki memang berbeda dengan perempuan. Laki-laki diberikan sebuah keutamaan untuk logis. Dan saya tidak menyalahkan perempuan yang emosional. Ketika saya masuk Islam malah saya menemukan emosionalnya perempuan itu adalah bentuk kelebihan daripada perempuan. Di mana laki-laki diberikan kelebihan logika. Tapi yang jelas laki-laki itu harus ada lebih. Misalnya lagi, ketika ada sesuatu maka laki-laki harus di depan. Kayak gampangnya gini aja. Sebelum masuk Islam, kalau saya nyebrang itu, walaupun pacaran gitu kan ya, tapi itu jahiliyah ya, udah gak usah bahas jahiliyahnya. Tapi lihat kejantanannya ini ya. Ketika misalnya cewek nyebrang ya, saya di sebelah kanannya. Kalau misalnya nyebrang kan kalau mobil kan dari sini ya. Nah, saya sebelah kanannya. Pas udah lewat di ruas jalan satu lagi, saya sebelah kirinya. Kenapa? Karena kita sebagai laki-laki melindungi. Itu bukan untuk perempuan. Bukan kita menganggap perempuan itu lemah, enggak. Tapi itu karena kita menjaga atau kita itu merasa perlu untuk menjadi jantan, menjadi laki-laki, provide gitu kan ya. Kalau misalnya ada ngajak makan ya berarti kita yang bayar. Itulah menjadi laki-laki. Menjadi laki-laki itu berarti menjadi lebih dalam perkara-perkara tertentu. Jadi laki-laki harus bisa nyetir kayak gitu kan ya. Jadi laki-laki harus bisa naik genteng, manjat pohon, benerin pompa air. Nah itu saya jaga tuh sifat-sifat kelaki-lakian itu. Sekali lagi bukan berarti perempuan tuh nggak bisa benerin genteng. Bukan berarti nggak bisa benerin pompa. Bukan berarti nggak bisa manjat pohon. Tapi itu adalah saya itu harus menjaga kejantanan saya gitu loh maksudnya. Nah, ternyata setelah saya masuk Islam, itu ternyata sebuah kunci di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Ini yang pertama. Celakanya, sayangnya ini diartikan qawwam itu hanya seperti sebuah pemimpin gitu kan ya. Tapi kita harus lihat lagi bahwa tafsir tidak hanya membahas tentang masalah kepemilikan seperti sultan atau misalnya wewenang seperti tadi pemimpin misalnya. Enggak, tapi di dalam tafsir juga membahas bahwa kata qawwam itu berasal dari kata qiyam, yaitu adalah berdiri. Artinya seperti sebuah pasak, artinya seperti sebuah pilar. Artinya kalau kita memandang sebuah rumah itu ada karena pilarnya selalu berdiri. Alias laki-laki itu adalah qawwam, artinya dia senantiasa ada.
dia senantiasa provide, dia senantiasa bisa mensupport, dia senantiasa terus-menerus tidak pernah letih dan lelah untuk bisa menyangga keseluruhan daripada keluarga. Itu maksudnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dari sini saja kita sudah bisa tahu laki-laki itu diwajibkan oleh Allah tidak boleh capek, tidak boleh ngeluh, tidak boleh merasa letih, tidak boleh untuk merasa di belakang, tidak boleh untuk merasa inferior, tidak boleh untuk tidak boleh untuk tidak aktif. Itu maksudnya. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya apa? Laki-laki selalu take dalam semua, selalu kemudian dia mengambil inisiatif daripada seluruh urusan di dalam rumah tangga. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sekali lagi bukan berarti perempuan nggak bisa. Kita sudah tahu perempuan tuh lebih kuat daripada laki-laki dalam pengurusan rumah tangga. Karena memang dia adalah ibu rumah tangga. Tapi leadnya, qawwamnya, supportnya itu senantiasa ada pada laki-laki. Karena itulah kemudian dia melakukan itu bukan karena dia meremehkan perempuan. Tapi karena dia perlu menjadi laki-laki seperti yang disampaikan oleh Allah. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa artinya dia tidak boleh ngeluh ketika dia punya tugas. Dan dia harus tahu bahwa tugasnya sebagai qawwam itu apa? Qawwamnya keluarga, terutama adalah istrinya. Berarti ketika dia bersama dengan istrinya, dia tidak boleh menyakiti istrinya. Karena istrinya itu adalah yang dia support. Dia tidak boleh untuk, ya kalau menyakiti bukan tidak boleh, tapi ya kita semua menyakiti. Saya juga menyakiti. Maksudnya adalah menyengaja menyakiti istrinya. Atau dia menjadi orang yang pertama ketika istrinya perlu pertolongan. Dan menjadi orang yang terakhir ketika istrinya itu disakiti. Nah maka ini adalah maksudnya qawwam. Dia harus senantiasa aktif. Dia harus senantiasa terjaga. Dia harus senantiasa bisa menyelesaikan permasalahan. Selalu punya inisiatif. Karena qawwam artinya adalah sebuah kepastian. Karena Anda nggak bisa bersandar pada satu tiang atau pada satu pilar yang pilarnya itu nggak jelas. Nah maka menjadi seorang laki-laki ya, kalau memang kita tuh laki-laki, ya jadilah laki-laki. Jangan banyak alasan. Orang-orang Melayu bilang nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Mau atau nggak mau? Kalau nggak mau ya sudah kita 1000 dalih. Tapi kalau kita mau kita akan keluarkan 1000 daya upaya. Menjadi laki-laki berarti adalah menjadi orang yang tidak beralasan. Dia nggak bisa bilang bahwa wah saya tuh mohon maaf ya, saya tuh gimana ya, saya tuh udah capek di kerja seharian dan segala macam. Nanti pulang urusin nih anakmu. Nggak bisa. Menjadi qawwam juga mengerti bahwasanya dia itu pilar yang nggak bisa diganti. Gitu loh maksudnya. Artinya bayangin gini ya. Kalau seandainya rumah itu ada 4 pilar, terus satu pilar bilang gue istirahat dulu. Nah kira-kira gimana? Nah, itulah yang terjadi kalau suami istirahat. Itu yang terjadi kalau seorang laki-laki beristirahat. Ya udah terima aja. Karena kamu laki-laki, kamu harus lebih capek. Karena kamu laki-laki, kamu harus lebih banyak berpikir. Karena kamu laki-laki, kamu harus lebih banyak inisiatif. Kasih kepastian pada istrimu. Kasih ketegasan gitu maksudnya. Kamu harus bimbing dia. Karena Allah berfirman di dalam ayat lanjutannya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah sudah melebihkan kamu dengan istrimu, yaitu adalah pembimbingan, yaitu adalah pendidikan, yaitu adalah memberikan arahan, yaitu adalah menuntun keluargamu itu sampai kepada sesuatu yang diridhoin Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena engkau juga memberikan harta kepada mereka semuanya. Nah, ini harus digarisbawahi. Karena kenapa? Karena banyak yang saya lihat orang tuh nggak ngerti bahwasanya keluarga itu punya visi dan misi. Dan visi misi keluarga adalah taat kepada Allah. Makanya kalau nikah nggak punya visi, keluarga pasti hancur. Banyak ibu-ibu yang nanya pada saya, Ustadz gimana caranya keluarga saya diperbaiki? Sekarang saya sudah marahan tiap waktu, kalaupun kita nggak marahan, kita nggak ada rasa, kita menjalani hidup gitu-gitu aja. Tapi kita punya anak, dan anak kita kesian kalau kita pisah, padahal kita sudah nggak ada rasa. Ya itu ngobrolin visi dulu. Nah kalau visinya sudah beres, semua masalah beres, ada lagi orang yang bilang pada saya, ini suami saya kerjaannya kerja terus, nggak pernah di rumah, dia cari duit terus, katanya apa? Ini kewajiban saya nyari nafkah. Salah. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang dimaksud adalah laki-laki itu ngerti ketika dia itu berkeluarga, maka visi dan misinya itu membawa keluarganya agar taat pada Allah, membahagiakan keluarganya, menjadi pilar yang melindungi mereka, menjadi sebuah benteng yang memastikan mereka aman di bawah penjagaannya dia, mengambil inisiatif-inisiatif yang terbaik. Karena itulah untuk membahagiakan mereka, membawa mereka taat pada Allah, menjaga mereka dan membuat mereka menjadi aman, maka mereka harus makan.
Karena mereka harus makan, maka dia harus kerja. Berarti kerja itu adalah sampingan daripada suami. Sampingan daripada seorang bapak, bukan kerjaan utama. Tolong digarisbawahi. Makanya seorang laki-laki ketika dia pulang ke rumah, itulah kerjaan sebenarnya. Mindsetnya bapak-bapak tolong diubah. Kenapa? Mindsetnya bapak-bapak itu ketika pergi ke kantor dia udah ngerjain tugas dia. Makanya dia pulang ke rumah dia bilang, gue mau istirahat, urusin anak lu. Salah. Kenapa? Karena bapak-bapak itu kerjaan di kantor tuh adalah sampingan. Jadi rekreasi. Mindset kita ke kantor tuh rekreasi. Istirahat daripada kerjaan utama. Karena kerjaan utama kita tuh di rumah. Buka pintu. Nah itu kerjaan utama tuh. Ada istri yang harus diarahkan. Ada istri yang harus dibimbing, dibahagiakan, disupport dan seterusnya. Dan ada anak-anak yang harus juga diarahkan, dididik, disupport. Wah kalau gitu saya susah dong jadi laki-laki. Masa sudah capek-capek di kantor, di rumah juga harus perform lagi, harus ngurusin segala macam. Nah itu jadi laki-laki, kalau nggak usah jadi laki-laki. Gitu maksudnya. Menjadi laki-laki itu berarti memang mengambil lebih banyak tadi. Itu tugas laki-laki menurut Al-Quran. Maka menurut Al-Quran ketika kita masuk ke rumah, itulah tugas kita yang sebenarnya. Bukan ketika kita di kantor. Berarti ketika kita masuk ke rumah, bismillah, saya lagi menjalankan tugas yang sebenarnya. Maka performlah di situ. Anggaplah ketika pergi kantor cuma rekreasi saja. Jadi jangan protes ketika pulang dari kantor malah disuruh untuk ngurus anak lagi, ngajak ngobrol anak lagi. Bukan disuruh ya, tapi keyakinan kita harus kemudian ngurus anak lagi, ngajak ngobrol anak, harus ngajak ngobrol istri, mengarahkan mereka, lihat kondisi rumah seperti apa. Karena kita pilar. Karena kita tuh kowam itu pilar, nggak boleh capek, harus senantiasa berdiri. Lah terus kalau tumbang gimana? Tenang, ada perempuan. Maka kemudian Allah sampaikan fasolihatu. Maka kalau laki-laki itu sudah menjadi sebuah pilar, maka perempuan akan senantiasa membenarkan atau memperbaiki pilar itu, memberikan kebaikan-kebaikan, senantiasa regenerate pilar itu. Wis, itu kalau di game itu berarti HP-nya nambah terus. Nah, itu tugasnya perempuan. Jadi dia memang menjadi pilar, tapi di pilar-pilar itu akan ada kondisi-kondisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga dia itu nyaman. Nah, itu tugasnya perempuan. Fasolihatu qonitatun. Perempuan itu senantiasa mensupport pilarnya, memberikan healing bagi pilarnya, generate pilarnya, senantiasa membuat kebaikan. Seolah-olah bapak-bapak ini ketika dia rekreasi di luar sudah capek, ketika dia di rumah dia punya tugas, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada istrinya. Fasolihatu. Dan perempuan-perempuan yang soleha itu, yang baik itu, yang memperbaiki itu. Qonitatun. Dan mereka senantiasa beribadah pada Allah. Jadi pilar ini sudahlah diperbaiki oleh istrinya terkonek langsung dengan Allah. Yang menjadi tujuan daripada mereka. Hafizotun. Dan juga dia senantiasa menjaga. Bukan hanya suami yang menjaga dia, tapi dia juga menjaga dirinya. Inilah keluarga yang luar biasa. Tapi diawali dengan seorang laki-laki yang tahu diri. Tahu diri dan menerima bahwa kita adalah laki-laki, bahwa dirinya adalah laki-laki, makanya dia harus benar-benar serius dalam menjalankan fungsinya sebagai qawwam bagi perempuan. Menjadi qawwam bagi perempuan adalah menjadi sebuah pilar. Menjadi sebuah benteng, menjadi sebuah atap, menjadi sebuah sumber daripada perlindungan, memberikan rasa aman, memberikan arahan, memberikan pendidikan, memberikan sebuah kebijaksanaan, memberikan apapun yang diperlukan.